Terima kasih Bapa di surga buat apa yang menjadi kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini dalam kasih sayang Tuhan kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa, nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu sehingga setiap kami mengerti betul bagaimana kami hidup di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan kami secara pribadi, lepas pribadi yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan Allah Roh Kudus Engkau yang memberikan pencerahan akan firman-Mu. Kami siapkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah pagi hari ini sebelum kita boleh kembali memasuki apa yang menjadi pembahasan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara, atau saya mau menyapa setiap Bapak Ibu Saudara ya. Setiap pagi ya saya mau menyapa setiap Bapak Ibu Saudara karena ini yang menjadi hal yang paling saya suka ya. Puji Tuhan. Oke. Selamat pagi buat Ibu Neni ya. Shalom Ibu, puji Tuhan. Sukses selalu ya buat usahanya, Tuhan memberkati ya. Begitupun juga dengan Ibu Dina Abigail ya. Shalom Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Haleluya. Dan juga saya mau menyapa Ibu Fanny Fan ya. Shalom Ibu, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Sehat selalu ya. Puji Tuhan. Dan juga saya mau menyapa Ibu Verika ya, Ibu Verika Siakian. Shalom, selamat pagi Ibu, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Haleluya. Lalu juga saya mau menyapa Ibu Selvi ya, Ibu Selvi panggil laki ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan ya. Dan juga ada Ibu Yulia Setiawan. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Haleluya. Lalu juga saya mau menyapa hambanya Pak Resos ya, Pak Resos. Shalom Pak, selamat pagi, puji Tuhan. Haleluya ya. Dan juga pagi hari ini saya juga mau menyapa Ibu Esther Sutanto. Ibu, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Salam buat Bapak ya Ibu ya, puji Tuhan. Haleluya. Dan juga saya mau menyapa selamat pagi buat Oma ya, Oma Sylvia Lucy. Shalom Oma, selamat pagi, puji Tuhan. Haleluya. Dan juga ada Ibu Teti Anggreni ya, puji Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Haleluya. Dan juga ada Glovi ya, Glovi Amora Kalista Oleh. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan ya Bapak dan juga Ibu ya, serta Glovi ya, puji Tuhan. Haleluya. Lalu juga saya menyapa buat Ibu Hana Setiawan. Shalom Ibu, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, sehat selalu ya. Dan juga Pak Arnold ya, Pak Arnold. Shalom Pak, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Dan juga saya mau menyapa ada Ibu Sumiatun, puji Tuhan. Ibu nggak terlambat. Selamat pagi Ibu, sehat selalu ya, puji Tuhan. Dan juga ada Ibu Natali. Ibu Natali bagaimana kesehatannya? Ya, doa saya menyertai Ibu ya, sehat selalu, puji Tuhan. Shalom. Dan juga ada Ibu Tia Mardiana ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu, puji Tuhan, sehat selalu ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita ini yang akan terus menguatkan dalam kehidupan kita ya, membuat kita terus sukacita. Jadi intinya saya selalu bilang seperti itu, bahwa kebersamaan kita setiap pagi itu yang membuat saya sukacita, yang membuat saya senang ya, dimana bisa menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, puji Tuhan. Oh ya, ada Ibu Maria juga, tidak pernah absen ini Ibu Maria yang ada di Kamboja ya. Salam buat Pak Santo ya, puji Tuhan. Haleluya ya. Sungguh satu sukacita, sungguh satu luar biasa buat saya kalau bisa menyapa setiap Bapak Ibu Saudara setiap pagi ya, puji Tuhan. Karena dengan demikian Bapak Ibu Saudara tahu bahwa paling tidak ada hamba Tuhan, ada pendeta yang akan mensupport Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Dan yang utama ada firman Allah yang akan terus menguatkan langkah hidup kita, sehingga dalam keadaan tantangan apapun kita tetap percaya ada Tuhan kok gitu, ada Tuhan Yesus kok yang gak pernah meninggalkan kita ya.
Puji Tuhan. Makanya saya mau setiap Bapak Ibu Saudara menuliskan kata shalom atau selamat pagi supaya saya bisa menyapa nih Bapak Ibu Saudara ya melalui tampilan iPad saya ini. Puji Tuhan ya. Lalu juga ada Ibu Silvi Lantemona ya. Puji Tuhan ya. Shalom, selamat pagi Ibu ya, puji Tuhan, haleluya. Saya senang sekali kalau bisa mengetahui lokasi-lokasi di daerah mana nih Bapak Ibu Saudara ya. Kayak tadi malam ya, yang menyaksikan juga program Abang Jago, saya juga menyapa dan saya menyampaikan itu, dan ada yang menyapa bahwa Bapak, saya ada di Timur Leste. Wah, puji Tuhan ya. Artinya itu dapat menjadi sukacita saya, semangat saya. Ada di daerah mana kira-kira seperti itu ya. Dan juga hambanya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Pendeta Glenn Latuheru ya, ini sahabat saya, puji Tuhan. Dia tahu, dia sudah sampai di parkiran, maksudnya tadi dia jalan. Nanti hambanya Bapak Pendeta Glenn Latuheru, dia sudah menyampaikan firman Tuhan setiap pagi jam 5 pagi ya, puji Tuhan. Dan saya yang lanjutin perjalanannya, kira-kira seperti itu ya, jam 6 saya, puji Tuhan, haleluya. Hambanya sehat selalu ya. Hambanya juga nih Pak Pendeta Glenn ini juga sama seperti saya, terpapar COVID ya, puji Tuhan. Saya 2 kali swab positif dan akhirnya kemarin tanggal 9, terima kasih loh buat doa-doa Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah dinyatakan negatif ya, tanggal 3 dan tanggal 9, 2 kali saya PCR dan hasilnya negatif ya, puji Tuhan. Tetap sukacita, tetap mengasihi Tuhan ya, itu penting. Pak Jones, selamat pagi Pak Jones, puji Tuhan ya, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Dan Pak Jones ini juga adalah saudara kita yang ada di Tobelo ya, puji Tuhan, haleluya. Ini adalah satu sukacita yang luar biasa kalau saya bisa ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara ya, puji Tuhan. Oh, Ibu Silvi ada di Manado, puji Tuhan, haleluya ya. Manado, bagaimana cuaca hari-hari ini ya, Ibu Silvi ya, kiranya doa kami cerah senantiasa ya, dan dijauhkanlah bencana alam seperti banjir dan lain sebagainya ya. Kita terus doakan untuk Indonesia supaya Tuhan boleh berkati Indonesia senantiasa. Itu sebabnya setiap pagi kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, haleluya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali melanjutkan apa yang menjadi bagian selanjutnya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengadakan atau mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Nah, saya sudah sampaikan dalam episode sebelumnya ya, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan. Mari Bapak Ibu Saudara ya, kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Zakaria pasal yang ke-7. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa tidak mungkin seseorang akan mengalami kebangunan rohani dalam dirinya kalau dia tidak mulai hidup dipimpin dengan Roh Kudus ya. Gimana saya sudah jelaskan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Nah itu sebabnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kembali saya mau mengajak Bapak Ibu saudara untuk menggambarkan hal ini ya. Oke, kita lihat dulu nanti kita kembali ke Zakaria pasal yang ke-7 ya Bapak Ibu saudara ya, di mana peringkopnya ini adalah ibadah puasa yang baik. Oke. Nah, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu saudara untuk melihat kebenaran firman Allah supaya kita mengerti siapa kita pada hakikatnya, siapa kita pada sejatinya, sehingga dalam kesempatan di akhir zaman ini kita boleh mengalami yang namanya kebangunan rohani secara pribadi dalam kehidupan kita ya, ketika kita mengambil keputusan tersebut. Nah, mari kita melihat di dalam kitab Kejadian, oke. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian ya, di mana di dalam pasal yang kedua pada ayat yang ke-16 dikatakan apa? 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas ya. Lalu dikatakan apa? Ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu setelah kejadian di mana Adam dan Hawa memakan buah pohon terlarang tersebut, yaitu pengetahuan yang baik dan yang benar, maka Alkitab mencatat kalau engkau memakannya engkau mati. Tetapi dalam kenyataannya secara fisik, secara kehidupan Adam tidak mati. Betul? Adam dia hidup tetap, tetapi apa yang terjadi? Ia mulai menjauhi Tuhan. Dia mulai takut dengan Tuhan. Dia merasa bahwa dia telanjang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat film yang saya boleh tampilkan ya dalam setiap seminar okultisme, di situ digambarkan bagaimana sebenarnya tubuh Adam itu adalah tubuh yang dipenuhi dengan kemuliaan, ya, namanya tubuh kemuliaan. Nah, pada waktu ia jatuh, waktu ia makan, dia melanggar, dia tidak taat dengan perintah Tuhan, maka tubuh kemuliaan ini akhirnya hilang. Yang ada tubuh fisiknya secara telanjang. Itu sebabnya dia mencoba mengambil pohon ara atau daun ara untuk menutupi dirinya dari ketelanjangan. Selama ini dia tidak menyadari dirinya telanjang. Selama ini dia tidak menyadari. Kenapa? Karena ada tubuh kemuliaan yang melingkupinya. Sehingga waktu ia berjumpa dengan Allah di Taman Eden, di mana dikatakan dalam pasal yang ketiga, Allah bertanya kepada Adam. Ya, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, di mana pada ayat itu dikatakan apa? Di mana kita lihat ya sebentar ya, apa yang dikatakan oleh Allah. Oke, dia bertanya, "Di manakah engkau?" Ya, dikatakan seperti itu dalam Kejadian pasal yang ketiga. Apa yang terjadi ketika itu? Allah bertanya kepada Adam. Ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kalau mungkin kita membaca secara bahasa Indonesia dalam Alkitab bahasa Indonesia, kita hanya melihat secara pertanyaan yang mungkin berpikir kita, apakah Allah tidak tahu di mana Adam berada? Apakah Allah tidak melihat di manakah Adam berada? Sehingga pertanyaannya, di manakah engkau? Dalam terjemahan lain bahwa sebenarnya pertanyaan ini bukan karena Allah tidak tahu, tetapi dalam posisinya dia sedang mengatakan kepada Adam, ya kan, apa yang terjadi kepadamu? Mengapa engkau bersembunyi kepadaku? Nah, ini yang saya mau katakan, persoalan dalam kehidupan seseorang ketika ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena dosanya, karena kesalahannya, karena hal-hal dalam kehidupannya, sehingga dia mencoba menyembunyikan dirinya dari Allah. Dan itu yang Allah bertanya, kamu sekarang saat ini berdiri di mana? Gitu loh. Maksudnya begini, saat ini kita mulai merefleksi diri kita. Apakah benar apa yang menjadi posisi berdiri saya saat ini? Ataukah saat ini saya sedang berdiri di posisi yang mana Tuhan tidak suka saya ada dalam posisi berdiri ini? Posisi berdiri apa? Dendam, kepahitan, lalu juga dalam kehidupan perjinahan, kehidupan dosa-dosa lainnya ya yang sedang menguasai kehidupan kita. Itu yang Allah sedang tanya. Di manakah engkau? Engkau lihat posisi berdirimu saat ini. Di mana saat ini engkau ada berdiri? Itu yang sedang Tuhan mau tanya kepada Adam dan juga kepada kita pagi hari ini. Di mana saat ini engkau berdiri? Masih tetapkah engkau ada berdiri dalam dendammu, dalam kepahitanmu, dalam apa yang menjadi kesombonganmu, keangkuhan hidupmu? Atau engkau sedang berdiri di atas apa yang menjadi janji Tuhan? Nah, ini yang perlu kita pahami ya, supaya kita mengerti bagaimana akhirnya bahwa bicara tentang kebangunan rohani dalam kehidupan kita itu selalu dimulai dari posisi di mana kita berdiri. Sehingga Tuhan bertanya, di manakah engkau? Posisi berdiri kita di mana nih? Di dalam kehidupan yang tidak bertobat, atau posisi berdiri kita sudah mulai meninggalkan yang tidak baik ini, masuk kepada posisi berdiri, saya bertobat. Saya mau tinggalkan semua.
Saya mau lepaskan itu semua. Segala hal-hal yang jahat, segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Makanya saya mau katakan, pada awal penciptaan manusia diciptakan dalam kemuliaan Allah. Ya. Nah, selanjutnya ketika ia berdosa, tubuh kemuliaan ini seolah-olah lenyap. Kenapa? Ada dosa. Selanjutnya, setelah sekian waktu kemudian, Rasul Paulus, haleluya, dia yang kembali menyadari dan menemukan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Nah, kita lihat di sini dalam 1 Tesalonika 5 pada ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, mari kita membacanya, ya. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Dan dia berdoa, dia berkata apa? Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Apa maksudnya? Nah, ini yang saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Memang pengajaran yang seperti ini itu adalah hal yang boleh saya katakan tidak lazim atau tidak umum, atau lebih tepatnya saya katakan tidak dapat diterima oleh semua orang dalam kenyataan di mana ia sebagai orang Kristen bahkan. Kenapa? Karena ini adalah bicara tentang melangkah masuk kepada temanya, ya, yaitu mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Ingat loh, ini bukan kebangunan jasmani, kebangunan rohani. Artinya apa? Tubuh rohani kita yang kita mau bangun. Tubuh rohani kita yang mau kita kedepankan. Tubuh rohani kita yang mau untuk kita latih menghadapi segala tantangan kehidupan. Dengan kata lain, bagaimana kembali tubuh kemuliaan itu kembali menguasai kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak aneh-aneh gitu loh. Tetapi kita kembali kepada Alkitab. Nah, Alkitab berkata bahwa di dalam kehidupan manusia, ya, di mana pada waktu ia melanggar, dia tidak taat, dia tidak setia, tubuh kemuliaannya itu hilang. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam keseharian hidup kita, ya kan, waktu kita mulai mengalami apa yang menjadi pelanggaran, ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita kepada Allah melalui firman-Nya, maka apa yang terjadi? Kesusahan begitu hebat. Kenapa? Tidak ada yang memproteksi, yaitu tubuh kemuliaan itu yang kita percaya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, karena ketika Roh Kudus mulai menguasai kehidupan kita, ya, seperti yang saya sudah sampaikan dalam episode sebelumnya, di mana saya mengantar anak saya untuk karena terkilir tangannya, maaf, ya, jadi dia jadi jadi waktu ia mulai terkilir, ya, ini kalau saya bersin seperti ini di mall, semua orang pasti lihat saya, ya kan begitu kan, dan mulai langsung maskernya tambah diperketat, orang ini membawa virus. Enggak, saya sudah penyintas, ya kan. Kalau saya sudah penyintas artinya saya justru akan menjadi memiliki antibodi, ya kan gitu. Ya, nah sedikit saya agak menyimpang. Ya, jadi seperti itu. Ketika saya mulai ketemu dengan orang itu, lalu dengan yang ahli ahli urat dan tulang ini, ya kan. Wah, dia gampang banget seperti itu. Tetapi yang dia katakan bahwa dia melakukan hal itu karena chi-nya padat. Gitu, dia latihan chi, jadi dari tai chi, nah dia latihan chi-nya itu padat. Saya cuma pikir kekristenan gimana ya, bagaimana memadatkan Roh Kudus. Saya sudah jelaskan bahwa bukan kepadatan yang kita mau lakukan, tetapi justru mematikan kedagingan kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus secara penuh. Nah, ingat, di dalam penciptaan manusia, ya, kalau boleh saya gambarkan seperti ini, ya Bapak Ibu, saya lihat jari tangan saya. Oke. Ini tubuh, jiwa, dan roh. Oke, ya. Selama kita hidup, kita lahir, kita selalu dipimpin oleh tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita mengacu kepada ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23, ya, akhirnya apa? Rasul Paulus membaliknya. Kenapa urutannya jadi roh, jiwa, dan tubuh? Nah, saya jelaskan begini.
Ketika manusia diciptakan dengan dua etinitas, ya kan, dimana dikatakan bahwa dari debu dan tanah, oke. Lalu selanjutnya Allah menghembuskan rohnya. Saya sudah pernah sampaikan dalam episode sebelumnya, roh itu tidak pernah mati, Bapak Ibu Saudara, ya. Roh itu tidak pernah mati. Jadi kalau misalnya tubuh ini kita punya mulut, ya, mulut kita itu misalnya dipotong, betul kita nggak bisa bicara, tapi bukan lalu roh yang terluka, no, tubuh fisik yang terluka. Oke, lalu kita mau bicara tentang apa? Tangan yang misalnya dipotong tidak bisa mengambil, tetapi bukan lalu roh itu tangannya buntung, no. Roh tetap adalah roh, sejatinya roh, ya, gitu. Nah, itu yang saya mau katakan. Ketika Allah melihat keberadaan tubuh manusia dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, itu sebabnya Ia memberikan apa yang menjadi rohnya, yakni Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menguatkan manusia roh kita. Oke, supaya apa? Supaya akhirnya kita tidak mudah diserang oleh apa yang menjadi tipu daya setan, diserang oleh apa yang menjadi hal-hal yang berkaitan dengan keadaan di dunia ini. Ya, di dalam tubuh kita ada yang namanya jiwa, dan di dalamnya juga ada yang namanya roh. Nah, roh inilah yang selalu, yang saya katakan, posisi roh kita itu dari dalam, dan posisi Roh Kudus itu ada dari dalam. Sehingga waktu kedagingan, ya, waktu kedagingan mengendalikan diri seseorang, maka rohnya tidak maksimal. Itu sebabnya bagaimana caranya kita mengalami kebangunan rohani, mulai dengan menyadari langkah-langkah bahwa di dalam diri saya ada roh. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau kita hidup dengan tubuh, jiwa, dan roh, maka Rasul Paulus membalikannya. Oke, nah ini ibarat anak kembar, ya Bapak Ibu Saudara, ya, ibarat anak kembar tiga ini. Oke, nah sekarang begini pertanyaan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dengan analogi sederhana ini. Oke, misalnya ini tubuh, jiwa, dan roh. Selalu kita panggil tubuh, tolong ini, tolong ini, tolong ini, dan sebagainya. Apa yang terjadi dengan tubuh? Tubuh akan merasa bahwa dia adalah leader atas jiwa dan roh. Oke, dia akan selalu merasa bahwa dialah yang memimpin, dialah yang mengendalikan. Selama kita tidak mengaktifkan yang namanya roh dalam diri kita, khususnya, ya kan, jiwa ini artinya dia tidak bisa memimpin, dia hanya mengikuti. Tetapi antara roh dengan tubuh, karena itu tertulis dalam Galatia pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-16, hiduplah engkau dipimpin oleh roh. Nah, artinya apa? Kita harus men-switch-nya. Nah, waktu kita men-switch-nya, artinya kita mengedepankan roh kita di dalam keseharian hidup kita, ya, maka ini akan otomatis dia akan memimpin diri kita. Dan apa yang terjadi, maka hal selanjutnya ini akan dapat dikendalikan. Tetapi ingat bahwa selama ini sekarang Bapak Ibu Saudara mungkin belum mendapatkan pengajaran seperti ini dengan usia yang sudah berapa puluh tahun. Berarti selama berapa puluh tahun ini Bapak Ibu Saudara dipimpin oleh daging, ya. Saya ingat betul pengajaran yang saya dapatkan ini kira-kira 25 tahun yang lalu, ya. Sekarang saya umur 52 tahun, jadi 25 umur saya pada waktu itu, dan saya mengerti dengan pemahaman ini, ya kan, seperti itu. Nah, itu sebabnya apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya. Ingat, Raja Daud pernah berkata, "Hai jiwaku, bangkitlah." Betul? "Hai jiwaku, bangunlah." Dia mulai mendorong, memotivasi roh dalam dirinya. Oke, dia mengangkat apa yang menjadi roh dalam dirinya untuk menyadari bahwa kamu gak boleh begini. Ayo semangat, ayo semangat. Bukan tubuh yang dimotivasi, bukan tubuh, tetapi manusia rohani kita yang harus dimotivasi. Itu sebabnya saya katakan kebangunan rohani dalam diri seorang pribadi, dalam diri seseorang, ya kan, dalam pribadi seseorang itu harus dimulai dengan kesadaran ini, dengan konsep ini. Makanya ketika Rasul Paulus menyadari apa yang menjadi posisinya, dia kembalikan susunan yang sebenarnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ini bukan hanya sekedar urutan-urutan yang tidak mengandung makna. Ini bukan sekedar urutan-urutan yang tidak mengandung arti. Ini mengandung makna dan arti yang dalam, di mana kita diingatkan tentang apa? Manusia rohani kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mencapai titik pengetahuan tersebut. Itu sebabnya Rasul Paulus mengalami apa yang dia alami berkaitan dengan mengedepankan manusia rohaninya. Sehingga di dalam tekanan-tekanan, di dalam aniaya-aniaya, bahkan di dalam segala hal apapun yang diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupannya, dia mampu dan sanggup menghadapi itu semua.
Makanya dia boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi apa yang terjadi? Nanti kita akan membahas ya tentang bagaimana manusia rohaninya Rasul Paulus ya yang begitu luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini akan saya coba bahas dalam kesempatan esok hari. Bagaimana kita membangkitkan manusia rohani kita. Oke, bagaimana Rasul Paulus dia bisa mengalami hal seperti itu ya. Tetapi ini akan besok saya bahas lebih jauh lagi. Nah, pada pagi hari ini kita melihat kembali di sini bukan sesuatu yang tidak mengandung makna ketika Rasul Paulus mengedepankan manusia rohnya. Itu sebabnya di dalam kesempatan dia menyampaikan, berkhotbah, mengajarkan di Galatia, pada jemaat-jemaat di Galatia, dia berkata apa? Bahwa tubuh itu lemah, ya kan? Roh itu penurut. Artinya apa? Dalam kelemahan fisik seseorang, maka roh juga akan mengalami hal seperti itu. Kalau dia tidak membangkitkan manusia rohnya. Nah, inilah yang menjadi masalahnya dalam kehidupan seseorang. Ketika dia tidak mengerti akan hal ini, maka terjadilah apa yang dikatakan di dalam kitab Zakaria 7 ini. Apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Mari kita melihat ya. Hal-hal ini dilakukan oleh mereka. Tetapi apa yang terjadi? Dalam Zakaria pasal yang ke-7, pada ayat yang pertama, ini adalah ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat, zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew. Ya. Adapun penduduk Betel telah mengutus Serezer dan Regem-melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Perhatikan, untuk melunakkan hati Tuhan. Nah, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan, semesta alam dan kepada nabi, demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Nah, perhatikan di sini. Jadi ada hal yang menjadi ketetapan, ketentuan dalam imamat dikatakan ya. Bagaimana dikatakan bahwa ketetapan ini berlaku selama-lamanya, yaitu apa? Berpuasa. Oke. Nah, akhirnya mereka pun mulai menanyakan kepada para imam ya dan juga kepada nabi, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang? Artinya berpuasa ya dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Berarti mereka melakukan langkah di mana mereka tahu bahwa itulah ketetapan yang Allah tetapkan. Ketika mereka sedang mengalami masalah, ketika mereka sedang mengalami pergumulan, persoalan, maka dikatakan apa? Mereka berpantang, mereka berpuasa. Tetapi apa jawaban Tuhan? Ya, maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya kepada Nabi Zakaria. Ya, dalam Zakaria 7 ayat yang keempat. Lalu ayat yang kelima dikatakan, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Haleluya. Mereka betul melakukan hal-hal kegiatan rohani. Tetapi intinya tidak demikian. Ini yang Allah katakan. Makanya di mana ketika mereka mulai berkata, haruskah kami berpuasa? Harus, karena itu ketetapannya, karena itu ketentuannya. Dan ketika mereka mulai berpuasa untuk melunakkan hati Tuhan, dikatakan demikian, maka apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Zakaria. Dia bilang apa? Katakan kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, bayangkan, ya, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ini yang saya khawatirkan. Kita betul sebagai manusia Kristen, kita betul sebagai orang percaya, kita betul melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi sesungguhnya jauh hati kita dari Tuhan. Kita betul sebagai orang yang dikatakan sebagai Kristen, tetapi sesungguhnya waktu kita memuji, kita jauh hati kita dari Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, jauh hati kita dari Tuhan. Waktu kita mulai melakukan perintah Tuhan dalam hal ini berpuasa, menaklukkan kedagingan kita, jauh dari Tuhan. Inilah yang menjadi masalahnya. Sehingga kita menemukan kenyataan, ada orang-orang Kristen yang sepertinya mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka selalu susah, mereka selalu rasanya berat menghadapi kehidupan ini. Jangan-jangan engkau betul melakukan hal seperti itu, tetapi dengan apa yang menjadi kekuatanmu di dalam tubuh jasmanimu. Engkau tidak membangkitkan dengan memulaikannya, membangkitkan manusia rohanimu. Kan saya
jelaskan bahwa di dalam Yohanes 4 ayat 24, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ingat, Allah itu adalah roh. Maka ia akan kita layani di dalam manusia rohani kita. Dengan kita membangkitkan manusia rohani kita, tentunya kita akan memiliki kekuatan di dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Haleluya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Nah, kita lihat di sini apa yang dikatakan selanjutnya dalam ayat yang ke-6. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Ada orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan kekristenan, ada orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi dia tidak peduli dengan manusia lainnya. Ini yang Allah tegur. Untuk apa engkau melakukan segala kegiatan-kegiatan rohani yang ada, tetapi engkau tidak peduli dengan manusia lainnya? Untuk apa? Hanya untuk menunjukkan bahwa engkau adalah manusia rohani, tetapi kau tidak peduli dengan apa yang menjadi kasihmu, dengan apa yang menjadi perhatianmu, dengan apa yang menjadi pelayananmu kepada orang-orang lain. Bahkan kalaupun kau melakukan hal-hal seperti itu, engkau hanya ingin dipuji orang, hanya ingin untuk menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang baik. Sehingga kau harus menyampaikan hal-hal apa yang kau lakukan selama ini kepada saudara-saudaramu. Engkau mulai mengatakan bahwa saya sudah tolong ini, saya sudah lakukan ini, saya sudah buat ini. Ini yang Allah bilang. Engkau melakukan hal seperti itu hanya untuk dipuji orang. Dan itu yang dikatakan dalam kitab Matius. Makanya kau tidak dapat apa-apa, kau berpuasa betul, tapi kau tidak mendapatkan apa-apa dalam puasamu. Hanya penyiksaan diri akhirnya. Apa yang Alkitab lanjutkan di dalam ayat yang ke-7, di dalam Zakaria pasal yang ke-7 ini? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang, dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kesetiaan? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kebenaran firman Allah kalau kita masih hidup dengan apa yang menjadi tubuh jasmani kita ini, yang penuh dengan segala keinginannya? Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 saya sudah jabarkan tentang hal ini. Bagaimana akhirnya kita selalu hidup dengan apa yang menjadi kemarahan, keinginan-keinginan nafsu duniawi, percabulan, lalu juga hal-hal tidak mampu menguasai diri, kesombongan, keangkuhan. Lalu kita bilang kita mau setia kepada Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya. Sehingga ada orang-orang berkata, susah ya ikut Tuhan ya. No, buat saya tidak susah ikut Tuhan. Karena Tuhan tidak mau membuat anaknya menjadi susah. Dia memberikan pertolongan melalui Roh Kudusnya yang memampukan kita. Nah, persoalannya, masalahnya adalah Roh Kudus tidak bisa connect dengan tubuh jasmani kita. Roh Kudus hanya connect dengan roh kita. Manusia roh kita itulah yang akan dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di dalamnya kita tahu bagaimana akhirnya penguasaan roh kita sebagai manusia rohani kita yang mengendalikan manusia daging kita. Sehingga apa yang menjadi sifat-sifat ketika kita dipimpin oleh manusia rohani kita, maka kita akan mengikuti dan memiliki sifat-sifat dari manusia rohani kita ini. Tapi kalau kita selama hidup dipimpin dengan manusia kedagingan kita, maka kita akan dipimpin dengan sifat-sifat manusia kedagingan kita yang terdapat dalam Galatia pasal yang 5 ayat 19 dan 21. Lalu selanjutnya kalau kita dipimpin oleh manusia rohani kita akan memiliki sifat-sifat yang dimiliki di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Inilah hal yang harus kita miliki dalam pemahaman hidup kita. Waktu kita menghadapi kehidupan hari-hari ini, mari justru kita jangan kedepankan manusia jasmani kita, tapi kita mulai masuk ke dalam dunia rohani kita atau manusia rohani kita. Itu sebabnya dalam keadaan di mana saya terserang atau terpapar virus corona, apa yang terjadi dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 12 Januari itu bukanlah waktu yang pendek untuk saya melawan hal tersebut. Setelah tanggal 12 Januari saya mulai mengadakan swab dan kenyataannya saya positif. Berarti selama tanggal 2 sampai tanggal 12 kurang lebih ada 10 hari saya tidak menyadari bahwa saya itu mengalami yang namanya positif positif COVID. Dan ini yang saya mau katakan. Dalam keadaan yang seperti itu saya katakan saya bangkitkan manusia rohani saya. Saya bilang gak boleh saya mati begini secara tubuh jasmani saya yang mengalami sakit yang begitu hebatnya. Saya tidak merasakan penciuman yang secara normal. Saya mengalami menggigil yang hebat. Saya mengalami demam.
Saya mengalami apa yang menjadi kesulitan makan, 2 sendok makan saya harus keringetan, dan saya harus dorong itu makanan itu dengan air panas. Dan itu yang saya alami. Tetapi saya tidak berdiam dengan kondisi itu. Saya bilang tidak, saya tidak boleh mati dengan kondisi ini. Saya bangkitkan manusia rohani saya. Enggak. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah selesaikan atas kayu salib. Saya mulai berkomunikasi dengan tubuh rohani saya bangkitkan semangat dalam tubuh manusia rohani saya. Dan akhirnya sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara ikuti dalam kesempatan episode ajaib sabdanya ini, ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dan ikuti, ada yang saya katakan episode berikutnya, dan ini sudah ke episode 39. Artinya 39 hari kita sudah melakukan apa yang menjadi kebersamaan kita setiap pagi hari ini, yang dimulai dari peristiwa tanggal 2 Januari itu sendiri. Ini yang saya mau setiap Bapak Ibu Saudara mengerti, bahwa hal ini harus kita bangkitkan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi kelemahan secara tubuh jasmani kita itu tidak membuat kita menjadi lemah, tidak membuat kita menjadi kalah. Apa yang kita lihat secara mata jasmani kita dengan apa yang menjadi keberadaan rumah tangga kita, dengan apa yang menjadi keberadaan usaha kita, dagang kita, keuangan kita, secara mata jasmani kita melihatnya. Balikkan secara mata rohani dengan iman bahwa enggak, saya di depan sana ada berkat Tuhan, enggak, di depan sana ada kasih Tuhan, di depan sana ada pemulihan daripada Tuhan, di depan sana ada kesembuhan daripada Tuhan, di depan sana ada mujizat daripada Tuhan, di depan sana ada kebesaran Tuhan. Secara manusia rohani saya melihat itu, haleluya. Bangunkan manusia rohanimu. Itu sebabnya apa yang ditegurkan Allah kepada setiap jemaat-jemaat pada masa itu melalui nabinya Zakaria yang ada. Dia berkata, engkau melakukan itu, tetapi engkau melakukannya secara apa? Secara ritual saja. Tidak masuk kepada apa yang menjadi keberadaan Allah dalam kehidupanmu. Di bagian lain Yesaya mengatakan, kamu memuji-muji Tuhan, tetapi sesungguhnya hatimu jauh dari Tuhan. Percuma. Inilah yang saya mau setiap Bapak Ibu Saudara mengerti. Bagaimana melangkah dalam kehidupan kekristenan yang sejati. Bagaimana kita melangkah dalam kehidupan kekristenan yang berkemenangan. Nah, masuk ke dalam dimensi ini, ya, selanjutnya dikatakan apa? Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ini yang Alkitab sedang mau katakan, ini yang Tuhan sedang mau ajarkan. Engkau berpuasa, tapi puasamu itu salah. Kenapa? Engkau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hal ini berpuasa, tetapi kehidupanmu, hatimu, kejahatanmu, itu yang tidak akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita sudah baca dalam Yesaya pasal 58, ya, tentang ibadah yang palsu dan ibadah yang sejati. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Pada ayat yang ke-11, tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Nggak mau menghiraukan. Ditegurin, nasihatin, nggak mau tahu. Kepala batu, keras hati, sombong. Maka dikatakan apa? Lalu dilintangkannya bahunya untuk melawan. Dan apa? Ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Itu yang saya mau bilang. Ada orang-orang yang ditegur, yang disampaikan firman Allah, tetap berkata bahwa itu kan bisa-bisa pendeta. Itu kan bisa-bisa pendeta. Saya mau katakan, ini bukan bicara tentang pendeta ataupun bukan pendeta. Ini adalah bicara firman Allah, Alkitab yang disampaikan. Makanya ya memang sih saya dalam hal menyampaikan firman Allah ya, itu dalam pembahasan lainnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti saya akan coba sampaikan bagaimana manusia itu yang terdiri dari etinitas debu dan tanah itu ya. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-13, ada orang yang menabur, ada yang menabur di tanah yang berbatu, ada yang menabur di tanah yang yang ada jeraminya ya, lalu juga ada di tanah kering, tetapi juga ada yang menabur di tanah yang baik. Jadi artinya begini, ini saya selalu memiliki konsep pandangan seperti itu, karena kan ada 4 jenis tanah yang ada ya. Nanti lebih jauh nanti saya akan coba jelaskan itu. Tetapi besok saya akan membahas tentang bagaimana membangkitkan manusia rohani seperti yang Rasul Paulus lakukan. Oke? Nah, yang saya mau sampaikan di sini dari 4 jenis ini, kalau kita bicara tentang persentase, ini 25%, 25%, 25%. Dan ingat, di tanah yang baik ini, yang dikatakan ditaburi hingga menghasilkan 30, 60, bahkan 100 ini hanya 25% dari jenis tanah yang ada. Ingat, tubuh manusia itu di dalam penciptaan, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, bahwa manusia diciptakan dari debu dan tanah. Artinya ini juga menggambarkan tentang karakteristik manusia. Oke, ketika ditaburkan benih firman Allah itu sendiri, apa yang terjadi? Hanya 25%. Sama seperti ini. Saya tidak mau tahu, pokoknya siapapun yang mendengarkan program ini, dengan jumlah yang ada, yang saya lihat dalam virusnya yang ada, bisa sampai 200, ya kan, seperti itu. Tapi buat saya hanya 25% yang dapat menangkap.
Hanya 25%. Tetapi itulah yang membuat saya menjadi kuat memberitakan firman Allah. Saya tidak punya berpikiran bermuluk-muluk untuk setiap yang saya sampaikan, maupun berapa banyak orang yang saya sampaikan 100% yang mengerti. Enggak. Hanya hati-hati yang mau terbuka untuk firman Allah. Hanya hati yang mau rindu akan mengasihi Allah. Hanya hati yang mau untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Itu yang akan menerimanya. Jadi saya tidak akan tertarik dengan berapa jumlah yang saya layani dalam pelayanan setiap di mana saya menyampaikan firman Tuhan. Yang saya tahu dari sejumlah yang saya layani itu hanya 25%, karena itu hukum firman Allahnya. Tetapi siapa yang 25% itu? Hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu bagaimana menyikapi, bagaimana meresponi setiap firman Allah yang ada. Ya, ini penting supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menyadari bahwa hal ini bukan main-main. Ini adalah bicara tentang keputusan. Saya tidak akan didorong oleh keputusan orang lain untuk apa yang saya lakukan sebagai keputusan saya. Saya didorong oleh firman Allah untuk melakukan keputusan apa yang harus saya ambil sebagai keputusan penting dalam hidup saya. Ya, kalau keputusan firman Allah jelas mengatakan hal seperti ini, lakukanlah. Jangan kau lalu menutup telingamu seperti dikatakan. Jangan kau melawan dengan apa yang menjadi firman Allah yang disampaikan. Ya, karena dengan demikian engkau tidak akan mengalami apa yang menjadi janji Tuhan selanjutnya. Dikatakan ayat ke-12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Keras hati. Bayangkan, ditegur, dinasihatin, disampaikan hal yang baik, keras hati. Batu amril ini keras banget. Ya, dikatakan seperti itu. Supaya jangan mendengar pengajaran. Nggak benar. Dia pun kalau dengar, ya udah hanya seperti itu saja. Dan akhirnya apa? Dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya, dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Haleluya. Ini yang sudah terjadi di masa itu. Bagaimana nabi-nabi Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Allah atau pesan Allah melalui mulut dan juga penyampaian hidup para nabi, tetapi tidak didengarkan. Yang mana akhirnya murka Allah turun. Hati-hati saya mau katakan. Bapak Ibu saudara, jangan main-main dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Akan ada penyaringan yang begitu jelas. Akan ada yang namanya pembagian yang begitu jelas antara kehidupan orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Makanya tidak heran di dalam kitab Wahyu juga dikatakan orang yang jahat akan semakin jahat, orang yang kudus akan terus mengkuduskan dirinya, orang yang benar akan terus membenarkan dirinya. Ya, dalam kebenaran firman Allah tentunya. Haleluya. Inilah hal yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan apa? Bahwa bagaimana Allah marah oleh karena apa? Penyampaian Allah kepada nabi-nabinya oleh rohnya itu diabaikan, itu tidak diperhatikan. Ya. Dan selanjutnya dikatakan ayat 13, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Jadi ini yang saya mau katakan. Saya satu kali pernah agak ekstrim, ya, agak ekstrim begini. Ketika ada orang yang saya layani, ya, lalu dia mulai bilang dengan kehidupannya begini begitu. Aduh, saya susah begini. Keluh kesah terus. Saya bilang begini, Bapak, kalau memang Bapak artinya, ya, rasanya berat untuk ikut Tuhan, Bapak tinggalin Tuhan aja. Jangan percaya sama Tuhan Yesus, Pak. Kenapa? Kalau Bapak hidupnya begini terus, ngapain gitu loh? Lebih baik apa yang Bapak percaya, yang Bapak yakin, misalnya ada yang dapat menolong Bapak, ada yang dapat menerima Bapak, ya, sebagai anaknya, silakan saja, Pak. Gitu. Saya tanya, Bapak baca Alkitab nggak setiap hari? Ya gimana Pak, saya orang begini-begini. Waduh, Bapak terus gimana? Ya saya susah begini-begini gitu. Saya bilang, ya ngapain Bapak percaya sama Tuhan Yesus? Kalau artinya Bapak bersungut-sungut terus seperti itu, kenyataannya apa? Bapak juga nanti ditolak, gitu loh. Bapak berseru juga Bapak nggak didengar. Bapak berdoa juga Bapak nggak didengar. Nah, apa yang harus dilakukan harusnya? Ya bertobat, gitu. Kalau memang masih mau ikut Tuhan Yesus, ya bertobat. Tapi kalau kita masih mau mencoba dengan apa yang menjadi keras hati kita, kesombongan kita, ya buat saya jangan munafik. Betul. Agak ekstrim memang saya saat itu saya katakan. Benar, saya bilang, lu ngapain ikut Tuhan Yesus kalau hidup lu susah-susah seperti itu terus. Tapi saya ikut Tuhan Yesus, saya nggak susah. Saya senang. Saya suka cita. Kenapa? Karena saya hidup dalam pertobatan. Saya tahu bagaimana saya harus mengikuti Tuhan. Bagaimana saya harus melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Enak tuh, nyaman tuh. Betul. Walaupun mungkin Tuhan izinkan sesuatu sebagai bentuk latihan, maka saya mampu melewatinya. Kenapa? Karena dia bukan Bapak yang jahat. Dia melatih saya untuk melatih otot-otot iman saya supaya kuat melalui setiap proses kehidupan yang ada. Jadi saya gak pernah terpikir Bapak saya jahat. Gak pernah. Makanya saya malah takut. Saya katakan pada waktu saya mengalami susah, saya takut, Tuhan jangan buat sakit ini membuat saya jadi berdosa kepada Tuhan. Saya menangis itu. Saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan.
kuatkan saya, mampukan saya. Itu yang saya percaya. Dalam latihan-latihan seseorang secara fisik, maka ada angkat barbel, ya kan? Itu ada tingkatan-tingkatannya. Ketika dia akan dilatih oleh pelatihnya bagaimana mengangkat berat beban yang ada, itu akan ada tahapan-tahapannya. Dan saya percaya dalam tahapan tersebut memang sesuatu yang tidak mudah, tetapi Bapak kita sebagai pelatih kita yang melihat, kamu bisa nak, kamu mampu nak, kamu kuat nak. Itu sebabnya saya katakan, iya Tuhan, tapi jangan sampai ini membuat hati Tuhan terluka ya Tuhan ya. Saya tidak mau dengan apa yang menjadi sakit yang saya alami ini, lalu saya melukai hati Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menolong saya, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan saya, seolah-olah Tuhan tidak mengasihi saya. Cegah hal itu Tuhan dari hati saya. Itu yang saya tangis. Saya nangis seperti itu. Makanya saya bilang dalam keadaan seperti itu, saya bilang, Tuhan jangan buat saya jadi berdosa dengan sakit saya ini. Tuhan tolong jaga hati saya. Tuhan tolong jaga pikiran saya. Supaya saya nggak ngelantur bahwa kenapa ya Tuhan tidak tolong saya. Kenapa ya Tuhan kok tidak sembuhkan saya. No. Saya tahu Tuhan pasti menjaga dan melindungi saya. Walaupun saya bilang dalam kesempatan itu, sakit lu Tuhan, sakit banget. Nggak bisa tidur, sesak, saya bilang sakit banget. Tapi itu yang saya katakan. Sukacita saya adalah ketika semuanya sudah saya lewati. Ya, dalam kesempatan di mana akhirnya saya boleh bersaksi dan menyatakan betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya saya katakan, bagaimana mungkin kita mau bicara tentang berseru kepada Tuhan, tetapi kita tidak bertobat, kita tidak melakukan hal-hal apa yang kita lakukan. Walaupun seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Mereka melakukan rutinitas, mereka melakukan ritual seperti apa yang diperintahkan Tuhan, puasa. Ya puasa, tetapi intinya mereka tidak sungguh-sungguh di dalam melakukan hal berpuasa tersebut. Nah itu sebabnya di dalam kesempatan ayat 14 dikatakan apa? Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Ngeri banget. Ya, akhirnya apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka akhirnya dikuasai, dijajah ya, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Ini yang terjadi dalam masa-masa pembuangan, di mana Yerusalem ya, mereka itu akhirnya dirampas, dijajah ya oleh raja-raja Babel yang ada ya di Babel itu. Dan itu yang terjadi ya, haleluya. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa hal ini adalah hal yang harus kita mulai, yaitu dengan cara apa? Mari kita mulai belajar untuk kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu secara sungguh-sungguh ya. Saya sudah katakan bahwa dengan kita berpuasa maka kita akan melihat ya hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan, tetapi dengan kesungguh-sungguhan. Nah itu sebabnya saya katakan bagaimana caranya untuk kita dapat berpuasa. Saya coba rangkumkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini, supaya setiap Bapak Ibu Saudara akhirnya mengerti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di dalamnya ya. Yang pastinya bahwa di dalam melakukan puasa kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini penting ya, supaya jangan sampai kita berpuasa tetapi kita justru melakukan hal-hal yang mengeraskan hati dan sebagainya. Yang kedua selanjutnya, bahwa kalau kita berpuasa itu adalah karena ingin menyatakan kasih Tuhan Yesus ya. Kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih kalau Tuhan sudah boleh berkati saya. Karena itu saya mau melatih diri saya berpuasa. Dengan kata lain, saya mau melatih manusia rohani saya, supaya dengan demikian saya mampu mengendalikan manusia daging saya. Dan selanjutnya saya dapat beribadah kepada Allah melalui manusia rohani saya dengan sungguh, dengan ketulusan. Ingat, manusia rohani kita itu tidak pernah mati. Ia sejatinya akan masuk ke dalam kekekalan. Kekekalan apa? Kekekalan abadi di dalam surga atau kekekalan abadi di dalam neraka ya. Itu sebabnya mulai dari hidup kita ini kita latih yuk manusia rohani kita, yuk kita latih manusia rohani kita. Nanti bagaimana caranya besok saya akan jelaskan bagaimana Rasul Paulus melatih manusia rohaninya ya. Karena itu jangan lupa dalam kesempatan setiap pagi kita mau belajar untuk itu ya. Jadi jelas ya di sini bahwa dalam hal kita melakukan puasa kita harus merendahkan hati kita, dan dalam hal melakukan puasa kita tahu bahwa kita sedang mewujud nyatakan cinta kasih kita kepada
Bapa di surga akan kasih-Nya ya, sehingga di dalamnya kita bisa melakukan segala sesuatunya bukan untuk sok-sokan, bukan untuk pamer, tetapi justru kita lakukan hal ini adalah untuk melatih tubuh rohani kita ya. Mulai aja dengan itu deh. Saya tahu Bapak Ibu Saudara punya masalah, Bapak Ibu Saudara punya persoalan, tetapi maksud saya, yuk kita mulai latihannya dengan membangkitkan manusia rohani kita. Sehingga ketika kita mulai melatih manusia rohani kita akan memiliki kepekaan yang luar biasa ya. Sebenarnya hal ini saya tidak mau sampaikan, tetapi oke lah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ini cuma sharing saja. Dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu ya, ketika saya mulai ngomong sama istri saya ya, tetapi ini jangan dianggap aneh ya, ini jangan dianggap ramalan atau apa ya gitu. Ini sebenarnya cuma bahasa saya dengan istri saya. Dalam kesempatan di kamar saya berdua, tiba-tiba nggak tahu bagaimana hujan deras ya. Lalu mulai akhirnya saya nggak tahu bagaimana kayak ada satu kepekaan ya yang Tuhan taruh. Ini belum pernah saya alami seperti itu, tetapi itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tiba-tiba ada sesuatu yang saya pikir, kok kenapa ya, kok seperti ada hujan darah gitu kan, kira-kira seperti itu ya. Lalu saya bilang sama istri, ini cuma bahasan hati saya yang terdalam ya. Kita lihat ya berapa hari ke depan, kok kayak ada hujan darah ya, kira-kira seperti itu. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan tahu, 2 hari kemudian terjadi peristiwa di Probolinggo, ya kan, yang air itu merah, saudara. Nah itu yang saya mau bilang, ini cuma sharing, artinya sesuatu yang saya mulai dapatkan dalam kepekaan setelah saya melewati fase di mana saya mau mati itu, saya bilang gerbang maut itu sendiri. Dan itu yang saya katakan, ketika manusia rohani saya terus saya bangkitkan, ada aja sesuatu yang saya bisa lihat, wow ini begini, ini begitu. Nah itu yang saya bilang, itu keuntungannya. Kalau kita bisa membangkitkan manusia rohani kita, kita akan semakin lebih mengerti apa maunya Allah, apa kehendaknya Allah ya. Tetapi ingat, jangan aneh-aneh. Yang saya ajarkan ini saya tidak menganeh-anehkan supaya lalu saudara siksa tubuh jasmani saudara supaya manusia rohani saudara bangkit. No, bukan itu ya. Kita belum tuntas pengajaran ini karena saya lihat sudah jam 7 lewat ya kan. Karena itu minta maaf, dalam kesempatan ini saya akan lanjutkan dalam kesempatan esok hari bagaimana kita bisa membangkitkan manusia rohani kita dalam kehidupan Rasul Paulus yang kita akan pelajari pada kesempatan esok hari ya. Puji Tuhan, terima kasih loh buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara ya. Saya katakan kalau setiap pagi itu saya selalu semangat loh kalau ngomong sama Bapak Ibu Saudara ya, sampai saya kadang-kadang nggak lihat jam ya kan. Rasa-rasanya masih mau ngomong 3 jam kemudian sampai jam 10. Mulai satu-satu hilang, mulai saya sendiri yang ngomong. Nggak apa-apa saya pikir, tapi nggak begitu juga ya kan maksudnya ya. Kita mau dalam kehidupan kita senang, kita sukacita karena ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, pagi hari ini juga saya mau menyapa sebelum kita tutup dalam doa ya. Ada hamba-hambanya, ada Ibu Mary, Timothy. Shalom, selamat pagi Ibu. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya. Lalu juga ada Ibu Debbie ya. Shalom Ibu Debbie Patina Sarani. Shalom Ibu, sehat selalu ya. Salam buat suami. Puji Tuhan. Juga ada hambanya Pak Iwan Asan. Shalom Pak, selamat pagi. Puji Tuhan, haleluya. Lalu juga ada Ibu Olivia Lotge ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Juga ada Bapak Devri Setiawan ya. Puji Tuhan, haleluya ya. Lalu juga ada Ibu Deti Nayohan. Shalom, selamat pagi Ibu. Puji Tuhan ya. Ada Ibu Lydia Agnes juga. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu ya. Sukses dalam usahanya ya, dalam dagangnya ya. Puji Tuhan, haleluya ya. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita ini terus akan menuntun secara step by step, secara tahap per tahap dalam kehidupan kita, untuk kita boleh mengalami hal-hal baik, hal-hal luar biasa selanjutnya dalam kehidupan kita yang ada ya. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaan kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara ya, dan di dalamnya kita boleh semakin hari semakin boleh melihat apa yang menjadi kedahsyatan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya ya. Puji Tuhan. Juga ada Ibu Krisma ya, Budi Sudibyo ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kita akan berdoa bersyukur. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami sudah boleh belajar akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Ajar dan pimpin kami masuk di dalam dimensi-Mu, sehingga kami masuk ke dalam hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan. Dan kami harus memulai dengan bermodal dasarkan
bertobat, serta membangkitkan manusia rohani kami yang ada. Dan di dalamnya kami akan mengalami kebangunan rohani secara pribadi lepas pribadi yang ada. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam dagang mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas hidup mereka yang ada. Kesehatan mereka dijagai Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa memberkati buat apa yang menjadi kebersamaan mereka bersama dengan keluarga rumah tangga mereka. Berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak, anak mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya dalam kesempatan pagi hari ini kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan kiranya juga memberkati setiap mereka yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa memberkati buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Kiranya shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati para kepala daerah, berkati juga buat TNI, Polri, Panglima, Kapolri, berkati juga buat para medis, dokter, perawat, suster, brother. Tuhan juga kiranya menjaga mereka dalam menangani COVID-19 ini, sehingga dijauhkanlah daripada apa yang menjadi paparan virus corona dalam kehidupan mereka maupun juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Mereka yang mengalami bencana alam yang ada, Tuhan tolong kuatkan mereka, mampukan mereka. Bahkan lawatan Tuhan juga turun atas setiap daerah-daerah yang mengalami bencana alam yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita. Bukan hanya Ia menyertai, tetapi juga Dia melatih otot-otot iman kita, manusia rohani kita, untuk kita boleh mengalami apa yang menjadi kedahsyatan di dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kita mengalami keajaiban dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sama-sama sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Sukses menekan Bapak Saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.